Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat jalan-jalan, ketemu lagi dengan kita channel Sragen Adventure of Dikir Jalan-Jalan. Oke, jalan-jalan kita kali ini kita mencoba kembali explore salah satu peninggalan nenek moyang kita, ya, yakni Candi Wringin Lawang, atau orang lebih mengenal dengan Gapura Wringin Lawang. Ya, itu sudah kelihatan. Konon kabarnya sebenarnya candi ini atau Gapura ini adalah salah satu pintu masuk menuju ke kerajaan Majapahit tempo dulu. Oke, ya kita lebih mendekat ke sana, lebih masuk ke sana. Oh iya, untuk diketahui juga bahwa untuk masuk ke Gapura Wringin Lawang ini kita hanya melapor ke situ, ya, kantornya situ, kemudian mencatat di buku tamu siapa saja yang masuk. Tidak ada tiket, cuma kita membayar kebersihan seikhlasnya, terserah kita mau ngasih berapa. Itu tamannya sudah tertata dengan rapi, ya, bagus banget untuk tamannya. Oke. Ya, candi atau Gapura Wringin Lawang ini berada di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, di belakangnya sana terdapat kebun tebu milik masyarakat. Ya, ini tingginya kurang lebih ada 36 meter. Ya, lumayan. Konon juga kediaman atau rumah Patih Gajah Mada ada tidak jauh dari candi ini. Ya, ada di belakang sana, masuk. Ya, kemudian ya, coba kita berputar melawan dari Jalum Jam. Oke. Ya, ini. Ya, ini kemungkinan besar ini adalah yang masih asli, ya, bangunan yang masih asli, belum renovasi. Kemungkinan ini yang sudah renovasian. Nah, ini yang sudah lama, aus termakan oleh zaman. Nah, itu ya. Nah, ya, seperti halnya gapura-gapura yang lain, maka kita bisa lihat ini sebenarnya adalah ini ya, ini bagian sebelah sini sebenarnya ada sebuah tembok yang mengelilingi istana, ya. Ya, jadi gapuranya itu ke atas. Nah, ini adalah tembok besar yang harusnya mengelilingi suatu tempat yang menurut saya adalah, ya, istana Majapahit. Ya, harusnya memanjang ke arah sana, ke sana. Tapi karena sudah runtuh, sudah hancur, ya, tinggallah gapuranya saja. Ini pun saat ditemukan juga sudah amburadul, ya. Kemudian diperbaiki. Ya, suasananya cukup teduh walaupun di tengah terik karena banyak sekali pohon-pohon besar yang menaungi. Nah, ini coba kita masuk ke dalam atau naik ke candinya. Ya, ini batu batanya khas Majapahit, besar-besar, ditempelkan tanpa semen, ya, tanpa semen, menggunakan sistem gosok. Jadi digosok antar batu bata yang akhirnya menempel. Ya, ini sekali lagi adalah sebuah Gapura Wringin Lawang, Gapura tanpa atapnya. Ya, terbayang bagaimana megahnya kerajaan Majapahit tempo dulu. Kalau gapuranya aja sebesar ini.
Setelah ini kita coba explore tempat-tempat lain yang kemungkinan besar juga adalah peninggalan kerajaan Majapahit. Kalau ini adalah Gapura Wengen Lawang, kita nanti coba ke Gapura Bajang Ratu yang juga merupakan salah satu pintu gerbang menuju ke Istana Majapahit. Oke, sampai di sini dulu untuk yang Gapura Wengen Lawang. Kita menuju ke tempat yang lain. Yuk. Ya, destinasi jalan-jalan kita yang kedua adalah Kolam Segaran. Mumpung ini lagi buka, kita masuk. Nah, ya. Kolam Segaran ini konon dibangun oleh Kerajaan Majapahit sebagai salah satu, kalau sekarang namanya bendungan atau dam, yakni sistem irigasi ya, yang ada di Kerajaan Majapahit. Kurang lebih panjangnya 375, lebarnya 175, dengan kedalaman kurang lebih 3 meter. Walaupun sekarang sudah mengalami pendangkalan ya, pendangkalan ya. Padahal ini musim hujan tapi udah lumayan kering. Kalau kita membaca referensi, biasanya memang bahwa Kerajaan Majapahit itu adalah salah satu kerajaan yang mempunyai sistem irigasi yang luar biasa ya, untuk pertanian, kemudian untuk kesejahteraan masyarakatnya saat kekeringan, jadi tidak terjadi kekeringan. Konon juga disinilah raja-raja Majapahit kemudian menerima atau menjamu tamu-tamu mancanegara ya. Jadi tamu-tamu dari kerajaan lain dijamu di sini ya, sambil berwisata di sini, karena sebagai sebuah bendungan atau sistem irigasi juga mempunyai nuansa keindahan yang luar biasa ya. Saat ini aja keteduhan yang ada di sini masih terasa meskipun sekarang lagi terik matahari ya. Dan konon juga piring-piring, gelas-gelas atau perkakas-perkakas makan yang berasal dari atau berbahan emas itu setelah dipakai makan dibuang ke dalam sini. Hal itu sebagai pertanda atau menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit adalah kerajaan super power, kerajaan besar ya. Kemudian saya juga pernah mendengar bahwa tempat ini juga dijadikan sebagai tempat pendingin jika kerajaan ini terlalu panas ya, karena air yang tertampung di sini sangat banyak. Jadi Kolam Segaran ini ya bisa menjadi tempat untuk mendinginkan udara di sekitar Kerajaan Majapahit. Oke, mungkin sampai di sini. Selain nanti kita coba ke tempat-tempat yang lain yang juga bersejarah, yang juga merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Nampak di sana ya, di kejauhan ada orang yang menjala ikan. Kemudian di situ juga ada orang memancing ikan. Karena memang di dalam sini ya lumayan banyak ikannya. Ya, ternyata tidak hanya di zaman dulu aja Kolam Segaran ini bermanfaat bagi masyarakat, sampai sekarang pun masih bermanfaat. Oke, kita skip, kita lanjut ke tempat yang lain. Yuk.
Destinasi jalan-jalan kita yang ketiga adalah situs lantai segi 6. Kita coba masuk ke dalam. Karena di sini beda dengan tempat wisata seperti waterboom, seperti pantai atau yang lain, maka ya sepi. Padahal hal-hal seperti ini harus kita lestarikan untuk anak cucu kita nanti. Ya, miris bahwa pengetahuan tentang sejarah sekarang jarang disukai oleh anak-anak muda. Ya, kita baca. Situs Sentonorejo merupakan peninggalan Majapahit yang berupa hamparan ubin lantai dan sisa dinding bangunan. Letak situs ini di desa Sentonorejo. Ya, seperti itu. Ya, yuk kita putar sebentar. Ya, kemungkinan ini dulu adalah pemukiman warga zaman dulu ya. Nah, tetapi mungkin yang membedakan adalah bentuk ubinnya yang segi 6 ya, tapi itu sudah bercampur dengan yang baru ya, paping segi 6 baru. Ya, sekali lagi kita apresiasi kepada BPJB Jawa Timur yang masih mau mengekskavasi, masih mau melestarikan tempat-tempat bersejarah ini. Dan sekali lagi, seperti sudah kita dengar lama, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pejuang-pejuang dan pendahulu-pendahulunya. Karena tanpa mereka, kita belum tentu seperti ini. Oke, karena kita nggak bisa masuk ke bawah, kita hanya berputar aja. Ya, mudah-mudahan akan banyak temuan-temuan seperti ini yang nanti akan membuka wawasan kita tentang sejarah masa lalu, bagaimana kehidupan orang-orang Majapahit khususnya, atau nenek-nenek moyang kita zaman dulu. Oke, setelah ini kita lanjut ke tempat lain. Kita mau ke Sumur Upas ya, itu ya yang lantai segi 6-nya yang masih asli. Kalau yang itu sudah paping ya, paping zaman sekarang itu. Oke, yuk lanjut. Situs keempat yang kita kunjungi adalah Sumur Upas, Candi Sumur Upas atau Candi Kedaton. Oke, kita masuk ke dalam ya, karena menurut saya situs ini agak rawan untuk rusak, maka kemudian dibuatkan rumah-rumahan seperti ini ya. Ya, Candi Kedaton atau Candi Sumur Upas. Yuk masuk ya. Nah ya, ini kemungkinan besar juga merupakan pemukiman masyarakat Majapahit zaman dulu ya. Masyarakat Majapahit ya. Bisa kita baca bareng-bareng ya. Oke. Yang membedakan dengan yang tadi, yang pertama adalah lantainya. Kalau di sini berupa batu bata segi 4 pada umumnya, sedangkan di sana tadi segi 6. Walaupun dari hari ke hari makin nggak jelas yang di segi 6 tadi. Nah, yang kedua, di sini terdapat sebuah sumur yang menurut kepercayaan masyarakat kalau dibuka itu beracun. Ya, kabarnya dulu sih ada pembesar Majapahit yang bertapa, kemudian berubah menjadi ular beracun, kemudian ditutup sama prajurit-prajuritnya supaya tidak mencelakai orang lain. Ya, yang dimaksud dengan Candi Kedaton adalah yang itu. Nah, itu ya. Nah,
tempatnya seperti sebuah panggung untuk pertunjukan. Itu adalah Candi Kedaton. Nah, kemudian yang sumur upasnya adalah ini. Nah, itu adalah sumur upas yang ditutup dengan batu besar itu. Dan konon batu itu tidak bisa dibuka sampai sekarang. Ya, karena saking hebatnya orang zaman dulu dalam menutup sumurnya itu ya. Nah, ini. Nah, konon juga di situ terdapat lorong-lorong yang bisa menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain ya. Cuma sayangnya kita nggak bisa turun ya. Nah, coba kita berputar. Nah, lihat ada yang sangat dalam itu ruangannya. Ya. Ya, sekali lagi kabarnya di sana itu terdapat lorong-lorong yang bisa menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Oke, kita explore. Sayangnya sudah mendung banget. Andai belum, nanti kita coba ke tempat-tempat yang lain ya, situs-situs yang lain seperti Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Pendopo Agung ya, dan lain sebagainya. Ya. Tuh, betapa tebalnya dinding itu ya, dinding itu tebal. Entah dulu fungsinya untuk apa. Kalau kita baca keterangan di sini bahwa ternyata di antara situs-situs ini merupakan jalur air ya. Keren ya. Kemudian ditemukannya tembikar dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa ini adalah lingkungan elit zaman dulu, lingkungan kelas atas. Wow, keren. Ya, walaupun tidak seperti sekarang rumah-rumah mewahnya. Tapi seperti inilah lingkungan kelas atas zaman dulu. Nah, bagaimana itu ada undak-undakan masuk ke bawah, batu bata yang menyusunnya tebal-tebal, itu pun lapisannya juga luar biasa tebal. Oke, kita coba ke tempat lain ya. Mudah-mudahan suatu saat pemerintah mau mengekskavasi lebih lanjut supaya lebih jelas keberadaan situs-situs seperti ini. Oke, kita skip dulu, kita ke tempat yang lain. Yuk gas. Oke, situs yang kelima adalah Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu yang tadi saya sebutkan di depan nih, bahwa ini adalah salah satu juga pintu gerbang masuk ke Kerajaan Majapahit. Nah, meskipun untuk sampai sekarang letak di mana tepatnya Kerajaan Majapahit masih dalam proses pencarian dan juga proses ekskavasi oleh BPJB yang luar biasa. Sayangnya di sini habis turun hujan sehingga jalannya lumayan becek dan berair. Tadi katanya sih tiba-tiba hujan langsung bres lebat. Saat saya sampai di sini sudah tinggal hujan rintik-rintik. Ya. Sama juga dengan Gapura Wringin Lawang, taman-taman di sini juga sudah ditata dengan sangat rapi. Ya, ada gazebo juga. Itu ada pengunjung yang berteduh. Luar biasa bagus menurut saya. Kemudian kalau pas cuaca panas-panasnya di sini saya kira juga
lumayan bisa untuk berteduh karena banyak pohon-pohon yang besar, rindang ya. Nah, di sana juga ada gazebo, ada toilet juga. Nah, ini tamannya berbentuk bintang sekali. Mak, bedanya dengan yang Wingen Lawang bahwa tadi itu gapura yang tidak beratap, sedangkan untuk yang Bajang Ratu ini gapuranya beratap. Dan kalau yang tadi kita masih bisa untuk naik ke atas, ini nggak boleh. Ya, bentuknya kecil mengerucut, hampir sama dengan mahkota yang dipakai oleh Raja-Raja Majapahit kalau saya lihat di gambar-gambar sih. Oke, coba kita mengelilingi candi ini ya. Menurut keterangan dari yang menjaga loket tadi bahwa 25% batu bata dan bangunan di sini sudah direstorasi, sudah dibetulkan. Artinya ada 75% yang sebenarnya masih asli. Ya. Untuk batu-batu andesit ini, wallahu alam, saya kurang tahu juga. Apakah dulu juga seperti ini? Apakah ini hasil restorasi? Termasuk itu disanggah oleh besi-besi ya, biar tidak runtuh. Nah, karena yang di samping-sampingnya itu, nah mungkin bisa terlihat ya, itu ya. Nah itu sama ini kelihatan sudah mulai aus ya. Oke, kita berputar searah jarum jam ya. Masih bisa dilihat di sana, itu ada relief-reliefnya ya. Nah ini kemungkinan batu-batu ini memang masih asli ya, yang ini masih asli. Nah sayangnya sudah mulai ada vandalisme ya, ini masih asli. Ini menggunakan sistem gosok, digosok antar batu bata sehingga bisa melekat seperti ini. Dan ini sama juga dengan yang tadi. Ini seharusnya adalah tembok yang mengelilingi sebuah tempat ya. Menurut saya adalah kerajaannya. Nah ini tapi sudah runtuh tembok ini. Tinggallah yang tersisa adalah gapuranya saja. Ya, gapuranya saja. Ya ini, ya yang terlihat aus ini saya yakin. Nah ini juga hasil semenan dan semenannya juga batu batanya juga aus. Nah ini mungkin kita nggak boleh naik ya, jarang naik itu karena sudah sangat-sangat rapuh, termakan oleh zaman. Oke, karena hujan mungkin kita tidak lama di sini. Kalau nanti sudah reda kita coba ke Candi Tikus. Oke, inilah salah satu kemegahan ya, sisa-sisa kemegahan kerajaan Majapahit. Oh, nenek moyang kita dulu luar biasa. Dan di situ ciri khas candi-candi bahwa di pintunya atau di dinding atasnya itu terdapat relief atau arca Kalamakara, yakni menjaga waktu. Oke, kita kembali ke parkir, kita ke situs-situs yang lain. Oke sobat, jalan-jalan kita yang ke-6, kita berada di Candi Tikus ya. Kenapa disebut Candi Tikus? Karena candi ini pada awal ditemukannya itu banyak sekali terdapat tikus. Jadi orang-orang zaman dulu sering sekali mengejar-ngejar tikus yang merusak tanaman padinya ya, karena menjadi hama bagi tanaman padinya. Kemudian dikejar-kejar dan selalu menghilang di tempat ini. Kemudian secara serentak mereka berusaha untuk menggerebek istilahnya tikus yang ada di sini, dan ternyata terdapat banyak sekali lubang, dan setelah digali lebih dalam terdapat candi. Akhirnya candi ini disebut Candi Tikus. Jadi
penyebutan Candi Tikus itu karena ya berawal dari kata-kata itu saja. Nah, kalau menurut buku Negara Kertagama, Candi Tikus ini dipergunakan sebagai petirtaan, sebagai pemandian, sebagai pensucian diri raja-raja dahulu sebelum mereka melakukan ritual keagamaan. Ya, jadi sebelum mereka, istilah zaman sekarang, bersembahyang lah, ya mereka mensucikan diri dulu di sini. Ya, di sini banyak terdapat pancuran-pancuran air ya. Oke, kita coba untuk turun karena kebetulan masih bisa diekspor sampai kita turun. Kita coba ke sana dulu. Kita turun. Oke, kita ke sana dulu ya. Ya, bisa kita lihat betapa tebalnya dinding-dinding batu bata yang dipakai pada zaman dulu ya sebagai pembatas antara tanah dengan air. Luar biasa. Terbayang betapa megahnya kerajaan Majapahit zaman dulu. Kemudian di situ, nah, ya tempat melakukan upacara. Ya, mungkin yang kotak-kotak itu adalah mungkin sebuah bilik tempat untuk mandi mungkin ya. Oke, kita jalan terus. Nanti kita coba ke bawah lagi. Ya. Ya, seperti kita tahu bahwa Empu Prapanca itu menulis buku Negara Kertagama saat beliau itu masih hidup, dan buku itu selesai pada saat beliau juga tutup usia, dan beliau itu hidup pada masa kerajaan Majapahit, tepatnya pada era Raja Hayam Wuruk. Nah, yang ditulisnya ini bisa kita jadikan referensi primer ya, bahwa memang dulu di sini adalah sebuah tempat petirtaan, tempat untuk mensucikan diri. Ini ada orang yang lagi foto-foto. Oke. Turun, kita eksplor yang di bawah sana. Wah, harus hati-hati karena licin ya, habis hujan tadi. Oke, sekarang kita memutar tidak sesuai jarum jam berlawanan ya. Ini ya, dalam itu banyak terdapat ikan ya, ikannya banyak ya, luar biasa sekali. Jadi tadi ini dulu pada saat ditemukan tertimbun tanah ya, sekali lagi tertimbun tanah, dan lubang-lubangnya banyak sekali terdapat tikus. Ini kebetulan airnya lumayan banyak ya, lumayan banyak. Kalau biasanya surut, ini karena musim hujan agak lumayan penuh ya. Biasanya terlihat pancuran-pancuran air di bawah sana. Oke, mungkin sampai di sini dulu, kita nggak usah terlalu lama. Kita mungkin cari tempat yang lain karena masih banyak peninggalan-peninggalan Majapahit yang belum kita eksplor. Yuk kita naik ya. Sama dengan situs-situs yang lain, bahwa taman-taman di sini udah sangat-sangat terdapat dengan rapi. Ada pohon-pohon besar juga yang rindang yang bisa menaungi pengunjung yang jika suasana panas. Sama juga dengan Gapura Bajang Ratu, Gapura Waringin Lawang tadi.
Untuk masuk ke sini kita cukup membayar seikhlasnya. Ya. Oke ya. Ya. Saya nggak bisa membayangkan untuk memelihara tempat seluas ini biar terjaga keasriannya, biar terjaga kemurniannya, biar tetap terjaga keindahan dan kerindangannya dengan uang yang ala kadarnya sampai di mana ya. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Mojokerto juga BPJB Jawa Timur bisa menggelontorkan dana yang ya tidak sedikit supaya situs ini tetap lestari. Ya, yuk teman-teman kita bantu melestarikan situs ini, jangan sampai rusak. Minimal kita jaga kebersihannya, tidak melakukan coret-coret, vandalisme. Kalau berkunjung ya berkunjung aja, kita nikmati keindahannya, jangan buang sampah sembarangan, jangan memegang terlalu keras, apalagi sampai merusaknya. Karena memang itu bangunan lama sehingga bahan-bahannya pun sudah mulai aus. Oke, kita keluar, yuk kita cari tempat yang lain. Destinasi jalan-jalan kita yang ketujuh adalah Candi Minak Jinggo. Yuk, seperti apa candi ini? Kita cari tahu, kita explore. Ya, saat masih SD dulu, candi ini hanya berupa tumpukan itu batu. Apakah seperti itu sampai sekarang? Ya, kelihatannya masih. Cuma kalau dulu tumpukan batu-batunya hanya ada di atas tanah. Ini ternyata setelah diekskavasi di dalam tanah juga seperti ini. Dan ada batu-batu selain batu bata ya ternyata ya. Situ. Dan batu bata juga ternyata ada. Seingat saya dulu malah banyak terdapat batu andesit ya. Oh iya, ini ada beberapa batu andesit. Itu batu candi ya. Ya seperti ini. Entah kenapa juga dijuluki sebagai Candi Minak Jinggo ya. Nanti kita cari tahu. Kalau mungkin ada orang yang bisa kita tanya ya kita tanya. Ya. Oke, kita berputar aja dulu. Nanti kita cari tulisan-tulisan. Oke. Kelihatannya sih hampir sama dengan yang lantai segi 5 dan juga Candi Sumurupas tadi. Ya, seolah-olah seperti sebuah pemukiman. Tapi memang di sini ya, ada batu-batu andesit. Beda dengan yang tadi yang sama sekali nggak ada batunya tuh. Yang terkubur itu juga batu-batu andesit. Ini yang bergeletakan di sini juga batu-batu andesit. Ya. Nah, di sana juga sama ya. Yang di kotak-kotak itu hampir sama dengan yang tadi. Itu hampir roboh ya, miring posisinya setelah diekskavasi. Dan ini batu andesit yang ditata. Ini kita lanjut. Nah, kalau dulu saya SD belum dikasih rumah-rumah seperti ini ya, ini mungkin untuk lebih menjaga keamanan bila terjadi hujan juga panas, biar tidak makin hancur ini situs ya. Nah ini bagi yang belum tahu tanaman mojo itu yang kayak apa ya, saya juga belum pernah merasakan rasanya. Katanya sih pahit, cuma kalau mainan buah itu untuk sepak bola, untuk lempar-lemparan dulu zaman masih kecil sering ya. Buah itulah yang ditemukan oleh Raden Wijaya dan prajuritnya saat menebangi pohon di Tantarik yang kemudian menjadi cikal bakal nama Desa Mojopahit. Oke. Nah, yuk kita coba masuk agak lebih ke dalam. Nah, terlihat itu batu-batu andesitnya makin banyak ya di sini ya. Ya, dulu saat saya masih SD itu hanya tumpukan-tumpukan di atas tanah yang tidak beraturan. Nah ini setelah diekskavasi dalamnya malah seperti ini ya. Nah, sana ya.
menurut saya kok hampir sama dengan yang tadi ya. Tapi ini tumpukannya lebih rapat, lebih banyak. Bisa jadi ini memang sebuah candi yang terkubur ratusan tahun. Oh, ada burung indah sekali. Ya, ya entah itu untuk apa, untuk sembahyang mungkin. Ya, auranya keren. Beda dengan yang tadi. Seolah ada sambutan selamat datang. Yuk. Nah, ini ada batu andesit yang berdiri, entah memang aslinya seperti ini apa sengaja diberdirikan, saya kurang tahu. Nah, ini batu-batu yang masih berserakan di sini. Sayangnya kita tidak bisa ketemu dengan orang untuk kita tanya. Nah, minimal kita sudah tahu lah. Nah, ternyata itu ada relief. Ya memang kebetulan ada perpaduan antara batu andesit dengan batu bata. Kemungkinan besar ini memang candi. Itu ada umpak, entah baru entah lama, saya kurang tahu. Sana juga ada umpak itu. Ini juga umpak. Ini batu batanya khas Majapahit, besar-besar, lebar-lebar, tebal-tebal. Nah, ya karena dulu hanya menggunakan sistem gosok, maka tidak menggunakan semen, direkatkan dengan cara digosok, dikasih air sedikit. Akhirnya miring ini posisinya, miring, hampir roboh. Nah, inilah peninggalan nenek moyang kita zaman dulu, keren. Oke, coba kita baca tulisan yang ada di sana. Mungkin ada sedikit informasi tentang keberadaan situs Candi Minak Jinggo. Bedanya dengan yang tadi, kalau ini areanya nggak banyak, areanya nggak luas. Kalau yang candi-candi tadi seperti candi tikus dan sebagainya, areanya luas. Ya ini ya, ini adalah keterangan yang bisa kita ambil dari Candi Minak Jinggo. Oke, kita bisa ke tempat yang lain.